Eh, Perkenalkan, nama saya Faisal Zaki Abiyu dari kelas Ilmu Hukum C. NIM saya yaitu 12120712006. Prodi yaitu Ilmu Hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan mengambil tema atau judul tentang pembidangan ilmu hukum. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang pembidangan ilmu hukum. Pembidangan ilmu hukum. Hukum terdiri dari atas bermacam-macam jenis dan bidang. Untuk mempermudah pemahaman dan mengetahui tentang macam-macam hukum, berikut beberapa penggolongan hukum. 1. Hukum menurut bentuknya. Menurut bentuknya, hukum dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada hukum tertulis. Adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Hukum tertulis dapat merupakan hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Contohnya, hukum pidana dituliskan pada KUH Pidana. Hukum perdata dicantumkan pada KUH Perdata, atau hukum pemilu yang dicantumkan dalam UU Pemilu. Yang B, hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis. Hukum tidak tertulis juga disebut hukum kebiasaan. Hukum tidak tertulis ditaati seperti halnya sesuatu peraturan perundangan. Hukum tidak tertulis lebih bersifat melekat pada kepercayaan yang selalu ditaati oleh keyakinan masyarakat maupun komunitas tertentu. Contohnya hukum adat dalam berbagai masyarakat adat di Indonesia. Dua, hukum menurut tempatnya, tempat berlakunya. Menurut tempat berlakunya, hukum dibedakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu A. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara. B. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum dalam masyarakat internasional. Yang C. Yaitu hukum asing adalah hukum yang berlaku di negara lain. Yang D. Hukum lokal adalah hukum yang berlaku di suatu daerah atau wilayah tertentu. Yang ketiga, hukum menurut sumbernya. Menurut sumbernya, hukum dapat digolongkan sebagai berikut. A. Undang-undang adalah hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan. Yang B. Hukum kebiasaan adalah hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan. Yang C. Hukum traktat adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Yang D. Yaitu hukum jurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Yang keempat yaitu ada hukum menurut waktu berlakunya. Menurut waktu berlakunya, hukum dapat digolongkan sebagai berikut. Yang A. Hukum positif. Ius constitutum adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Hukum positif ius constitutum disebut juga tata hukum. Contohnya, hukum yang berlaku di Indonesia, Malaysia, Amerika, dan lain-lain. Yang B. Ius constituendum adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Jadi, hukum bentuk ini belum menjadi sebuah norma-norma dalam bentuk formal, undang-undang atau bentuk lainnya, dan hanya merupakan rancangan-rancangan hukum yang dijalankan pada masa yang akan datang. Yang C, yaitu ada hukum asasi, adalah hukum yang berlaku di mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu, melainkan berlaku untuk selama-lamanya atau abadi terhadap siapapun di seluruh tempat. Yang kelima yaitu ada hukum menurut isinya. Menurut isinya, hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang A. Hukum privat atau hukum sipil adalah kumpulan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antar orang dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorang. Hukum privat juga disebut hukum sipil atau perdata. Contoh, KUH Perdata atau KUH Dagang. Yang B. Hukum publik adalah kumpulan hukum yang mengatur hubungan-hubungan
antara negara dengan alat perlengkapannya atau antara negara dengan perorangan. Hukum publik bertujuan untuk melindungi kepentingan umum. Hukum publik juga disebut hukum negara. Contohnya yaitu hukum tata negara, hukum acara, hukum pidana. Yang keenam yaitu juga ada hukum menurut wujudnya. Menurut wujudnya, hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang A, hukum objektif adalah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Contohnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang B yaitu hukum subjektif adalah peraturan hukum yang timbul dari hukum objektif yang merupakan hukum yang dihubungkan dengan seseorang yang tertentu dan berlaku bagi orang-orang tertentu, dengan demikian menjadi hak dan kewajibannya. Contohnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Militer. Yang ketujuh yaitu hukum menurut sifatnya. Menurut sifatnya, hukum dapat digolongkan sebagai berikut. A. Hukum yang memaksa adalah hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus juga dan mempunyai paksaan mutlak. Contohnya yaitu hukum pidana. Yang B. Hukum yang mengatur adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Contohnya yaitu hukum dagang. Yang kedelapan, yaitu ada hukum menurut cara mempertahankannya. Menurut cara mempertahankannya, hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan. Contohnya yaitu hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. B yaitu hukum formal adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material atau suatu peraturan yang mengatur cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana caranya hakim memberi putusan. Hukum formal disebut juga hukum acara. Contohnya yaitu hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Nah, yang terakhir yaitu ada yang kesembilan, hukum menurut sumbernya. Menurut sumbernya, hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Hukum undang-undang, yakni hukum tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang B yaitu hukum kebiasaan atau hukum adat, yakni hukum yang ada di dalam peraturan-peraturan adat. Yang C yaitu ada hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim di masa yang lampau dalam perkara yang sama. Yang D yaitu ada hukum traktat, yakni hukum yang terbentuk karena adanya perjanjian antara negara yang terlibat di dalamnya. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.